I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ningsi dengan nomor induk mahasiswa A111211029. Di sini saya akan memaparkan teori humanistik dari Abraham Maslow dan teori kepribadian manusia dari Sigmund Freud. Yang pertama, konsep teori kepribadian humanistik. Konsep kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan hierarki yang harus dipenuhi untuk mencapai potensi penuh dan kesejahteraan bersama. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan inilah yang harus kita penuhi dulu, karena jika tidak terpenuhi maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah itu, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan rasa aman, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kita hidup pasti tidak sendirikan, dan kita juga memerlukan orang lain di sekitar kita. Nah, hal ini wajar untuk kehidupan kita, contohnya dalam hal mendapatkan kasih sayang pada orang lain. Setelah melakukan banyak hal, dan tentu kita mengharapkan sesuatu yang lebih kan? Contohnya, dalam hal mendapatkan reputasi dan nama baik atas apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan kebutuhan paling tinggi dalam hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri, atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sesuai minat dan bakat kita miliki, agar kita bisa memiliki potensi yang kreatif dan bisa melakukan hal yang positif. Nah, selanjutnya kita ke teori kepribadian manusia menurut Sigmund Freud, terdiri dari 3 komponen, yaitu ada id, ego, dan superego. Yang pertama, id adalah bagian dari kepribadian yang berdasarkan prinsip kesenangan. Id berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, seks, dan kepuasan fisik lainnya. Dan id lebih memperhatikan norma-norma sosial dan realitas. Setelah itu yang kedua, ego. Ego merupakan komponen yang berkembang seiring dengan perkembangan individu. Ego berfungsi untuk mengatur hubungan antara id dan realitas sosial. Dan yang ketiga, superego. Superego adalah komponen yang mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai moral yang diperoleh dari lingkungan sosial seperti keluarga, budaya, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang perbedaan dari teori kepribadian humanistik dari Abraham Maslow dan teori kepribadian manusia dari Sigmund Freud. Nah, untuk membedakan teori ini kita bisa lihat bahwa teori dari Abraham Maslow memusatkan perhatian pada memenuhi kebutuhan manusia. Abraham Maslow menggambarkan kebutuhan hierarki yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, sedangkan teori dari Sigmund Freud memfokuskan pada struktur kepribadian, di antaranya ide, ego, dan superego. Ia juga menekankan bahwa pentingnya pengaruh masa kecil, terutama dalam pembentukan kepribadian perkembangan per individu.